Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiadaat Arina, NIM E2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menambahkan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, salah satu masalah yang kerap kali ditemui adalah tingginya jumlah pengangguran. Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Umumnya terjadi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja. Menurut Iskandar Putung, pengangguran dapat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengangguran siklis. Yang kedua, pengangguran fiksional. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran dapat berakibat buruk terhadap perekonomian. Kesejahteraan masyarakat akan menurun dan juga akan berpengaruh terhadap prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam. Menurut Qurdawi, pengangguran terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, pengangguran jabariyah, yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan. Yang kedua, pengangguran suidariyah, yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja baik untuk kebajikan kita sendiri maupun akhirat dalam waktu yang sama. Larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan. Sedangkan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Salah satunya terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja, namun bekerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki, tetapi juga sebagai ibadah seorang hamba kepada Allah menuju sukses di akhirat kelak. Dan segala sesuatu harus diniatkan pada kebaikan agar mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam salah satu hadis juga berbunyi sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutus kepada seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut telah disebutkan bahwa rezeki, ajal, amal, bahagia, atau sengsara dari setiap manusia sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah sejak 40 hari dalam rahim ibu. Rezeki sudah ditetapkan, namun bukan berarti manusia tidak harus bekerja dan berusaha lagi. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah dan bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Manusia harus tetap berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi tidak ada alasan untuk orang menganggur, karena pilihan manusia tersebut adalah untuk tetap berusaha mencari pekerjaan, karena sesungguhnya rezeki akan datang pada mereka yang mau berusaha. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata salah maupun baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.